Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Deden SPMP, serta yang terhormat Bapak dan Ibu dosen, tamu undangan yang saya hormati, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rike Relawati dari kelas B, kelompok B, Agroteknologi. Di sini saya sebagai moderator yang akan membawa acara ini. Selanjutnya saya persilahkan untuk share screen kepada co-host. Baik, sebentar. Untuk pembukaan oleh Bapak Deden, apakah ya, dipersilahkan. Oke, terima kasih Rike yang sudah menjadi pengantar pada mata kuliah hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan dosen sejawat yang sudah hadir pada kuliah lesson study pada hari ini. Hari ini kita melanjutkan pertemuan yang ketiga, ya setelah pertemuan pertama kita pengamatan lapangan, kemudian pertemuan kedua kita sudah dilakukan minggu sebelumnya, dan hari ini pertemuan ketiga kita melanjutkan perkuliahan lesson study dengan metode peer lesson, ya, yang dilaksanakan pada mata kuliah perlindungan tanaman di program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, yang disusun programnya oleh kelompok dosen, yaitu oleh saya sendiri, Deden SPMP, dan Bapak I. Ketut Sukanata Insinyur MM. Beliau berhalangan hadir karena hari ini kurang sehat. Kemudian juga ada Pak Dukat Insinyur MP, ya, kebetulan juga pas hari ini bersamaan beliau ada tugas di pasca sarjana, jadi nanti mungkin agak telat masuknya. Baik, program lesson study ini merupakan program yang dirancang oleh Badan Pengembangan Akademik di Universitas Gunung Jati untuk beberapa mata kuliah yang memang semester ini ditugaskan untuk melaksanakan itu. Kebetulan di kelompok dosen kami di Fakultas Pertanian melaksanakan metode peer lesson. Baik, kita melanjutkan. Hari ini pembahasannya adalah membahas tentang pengendalian OPT hasil analisis di lapangan, ya, yang sebelumnya pada minggu lalu dilaksanakan pengendalian secara biologi. Hari ini kita akan membahas bagaimana mengendalikan OPT-OPT yang ditemukan di lapangan, ya, atau studi kasus kemarin itu dengan pengendalian kimia, kultur teknis, dan secara musuh alami, ya. Baik, saya akan menyampaikan pengantar untuk materi tersebut. Yang pertama tentang pengendalian kultur teknis. Kultur teknis merupakan pengendalian yang sebetulnya paling sederhana dilakukan, ya, karena memang kegiatan ini biasanya bersamaan dengan proses budidaya. Ya, artinya pada proses budidaya kita menyesuaikan lingkungan yang baik untuk tanaman, tetapi tidak baik untuk OPT. Ya, bisa dikatakan untuk pertumbuhan tanaman bagus, tapi untuk pertumbuhan OPT tidak bagus, atau untuk interaksi OPT di lingkungan tersebut kurang cocok. Nah, sehingga tanaman akan tumbuh baik, tetapi OPT nanti akan sendirinya tidak berada pada lingkungan itu. Itulah yang disebut dengan kultur teknis. Ya. Nah, misalnya salah satu contohnya adalah dengan pengaturan jarak tanam misalnya, atau pengolahan lahan. Pengolahan lahan misalnya yang disebut dengan kultur teknis adalah menyiapkan lahan yang baik untuk tanaman, pada pembahasan ini tanaman jagung, tetapi tidak baik untuk OPT-OPT yang berada dalam tanah. Misalnya
Untuk tanaman jagung menghendaki tanah yang gembur, kemudian dengan kedalaman pencangkulan sekitar 30 cm ya, atau 20 sampai 30 cm, maka ini harus dilakukan agar pertumbuhan akarnya normal. Kemudian tidak terlalu basah ya tanahnya, karena memang ketika basah ini atau banyak mengandung air atau tergenang, biasanya pH-nya akan turun, membuat tanaman tidak sehat, kemudian nanti akan muncul penyakit akhirnya. Ya. Kemudian dengan tanah yang terlalu basah juga biasanya akan membuat tanaman menjadi bulai, tanaman jagung menjadi bulai. Ya. Nah, itulah salah satu contoh misalkan pengolahan tanah yang kurang baik. Maka tanaman jagung biasanya pengolahannya dibuat parit atau solokan ya, yang dalamnya kira-kira sekitar 15 sampai 20 cm untuk mengalirkan air ketika terjadi hujan supaya tidak menggenang. Juga dengan hal-hal yang lainnya, misalnya kemudian yang berikutnya adalah kultur teknis dengan mengatur jarak tanam. Ya. Ini sangat penting karena memang biasanya tanaman jagung mempunyai kanopi yang berbeda-beda. Ya. Misalnya kanopi tanaman jagung varietas A, ya rata-rata misalkan 40 cm, maka jarak tanam sebaiknya dibuat 40 cm agar apa? Tidak bertabrakan antar daun tanaman atau antar morfologi tanaman. Nah, ketika bertabrakan, bergesekan akan terjadi pelukaan pada morfologi sehingga nanti akan timbul penyakit atau mungkin ketika jaraknya terlalu rapat akan menjadi inang yang sangat baik untuk OPT yang memang menghendaki kelembaban yang sangat tinggi. Itu yang disebut dengan salah satu kultur teknis. Ya, itu bisa dilakukan dari awal sampai akhir, dari mulai penyiapan bibit sampai kepada proses panen dan pasca panen. Ya, jadi ada tahapan-tahapannya. Ya, karena memang waktunya singkat, Bapak hanya menyampaikan contohnya saja. Kemudian pengendalian secara kimia, misalnya untuk salah satu OPT misalnya, itu harus dilihat bahan aktif dan cara kerjanya. Contoh untuk OPT yang mobile, artinya yang ketika merusak tanaman kemudian dia pergi dan berinteraksi dengan ekologi kemana-mana, ya kita biasanya harus memilih bahan aktif yang tepat dan cara kerjanya. Contohnya, untuk jenis-jenis hewan terbang, kita sebaiknya menggunakan, atau OPT terbang ya sebutnya, kita sebaiknya menggunakan jenis-jenis racun yang bersifat sistemik, ya, bukan yang kontak. Memilih jenis racun pestisida yang sistemik. Artinya apa? Disemprotkan ke tanaman, kemudian setelah OPT itu kembali dan memakan tanaman itu, maka sistem kerja tubuhnya akan rusak, akan terganggu. Kemudian untuk OPT yang memang tetap seperti kutu daun dan lain-lain ya, yang memang ada di situ biasanya tidak banyak pergerakan atau pergerakan yang luas, bisa menggunakan jenis racun yang bersifat kontak ya. Sehingga harus kena sasaran dan mati. Itu salah satunya. Banyak sekali contoh-contoh, misalnya bahan aktif yang bisa digunakan untuk pengendalian OPT khususnya hama ya, misalnya golongannya sipermetrin, deltametrin ya. Kemudian ada prepenopos untuk jenis-jenis serangga yang biasa menyerang tanaman jagung. Kemudian pengendalian berikutnya misalnya secara musuh alami ya. Musuh alami merupakan pengendalian yang mungkin ramah lingkungan. Contoh mengendalikan ulat, Spodoptera, Frugiperda pada tanaman jagung. Ya, bisa menggunakan atau melestarikan, memberdayakan burung. Bagaimana cara memberdayakan burung? Ya berarti kita membuat lingkungan yang sesuai agar burung itu bisa datang, kemudian ya termasuk makhluk hidup lain, misalnya untuk mengendalikan fusarium, layu fusarium atau penyakit fusarium pada jagung atau rhizoctonia, bisa menggunakan musuh alami seperti trichoderma dan lain-lain ya, seperti trichoderma dan lain-lain. Ya, itu salah satu contohnya. Kemudian untuk jenis hama seperti ulat bisa menggunakan trichogramma ya, yang bisa menjadi musuh alami bagi hewan-hewan atau OPT yang ada dalam jagung. Nah, itulah salah satu contoh pengendalian yang akan kita bahas hari ini ya. Selanjutnya kita diskusikan ya, atau yang pertama kita presentasikan hasil studi kasus pada pertemuan pertama. Untuk itu Bapak kembalikan kepada
moderator pengantar kuliah ini. Silakan Rike. Baik, terima kasih Bapak Deden. Selanjutnya kepada presentator pertama, Muhammad Zahar Rahmat, saya persilahkan. Ya, silakan langsung saja ya, berurutan. Baik, terima kasih Saudara Rika. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja ya. Untuk hasil laporan praktikum yang pertama, kami dari kelompok 1 dan menemukan hama yaitu kutu daun atau Chaetosipon sp nama lainnya, dan gejala yang ditimbulkan yaitu dalam jumlah sedikit atau sedang dari kutu daun ini pada umumnya sangat berbahaya bagi tanaman. Coba tolong ke bawah. Coba Hans. Ya. Karena kutu daun ini menyebabkan daun atau pucuk mengkerut, layu atau kuning, dan pertumbuhan tanaman dapat terhambat. Ke atas lagi. Ya. Dan untuk intensitas serangannya itu berkisar 0 sampai 55%. Untuk status hamanya sendiri yaitu hama penghisap cairan terutama pada daun muda. Itu bisa dibilang hama utama ya. Dan terakhir untuk cara pengendaliannya yaitu dengan cara kultur teknis. Yang pertama, penanaman varietas tanaman yang toleran, penanaman tanaman penghalang, sistem pengairan dengan menggunakan pengairan curah, terus pergiliran tanaman bukan inang. Dan untuk pengendalian kimiawinya bisa dengan menyemprotkan cairan insektisida. Nah, terima kasih. Untuk yang kedua yaitu Yang lain berdiri ya, silakan. Jadi nggak ada jeda. untuk berikutnya yaitu Rona. Siapa berikutnya? Apabila tidak ada, boleh dilanjut oleh Za'a saja. Ya, silakan ya. Tolong yang lain yang dapat tugas siap-siap ya. Oke, dilanjut saja sama yang ini, yang sudah siap. Nah, Arya. Silakan. Adil. Baik, saya Arya Sagarakim akan melanjutkan materi dari ZA. Lalat bibit nama Latin Adherigon axenigun. Gejala yang diakibatkan oleh lalat bibit berupa rusaknya jaringan bagian dalam pada batang tanaman yang baru tumbuh dengan jalannya pertumbuhan tanaman daun berwarna kuning dan kering. Pembentukan anakan berkurang, akhirnya tanaman mati. Kepadatan intensitas serangan. Kehilangan N hasil akibat serangan nama ini dapat mencapai 80%, bahkan dapat terjadi gagal panen apabila tidak ada tindakan pengendalian. Untuk status hama ini, hama utama dan cara pengendaliannya menanam varietas tanaman yang toleran penanaman penghalang, sistem pengairan dengan menggunakan pengairan curah, penggiliran tanaman, pengendalian kimiawi bisa dengan menyemprotkan cairan insektisida. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut aja langsung.
Nah, yang ketiga. Baik, untuk yang ketiga yaitu ulat gerayak atau Spodoptera litura. Hama ini dapat merusak daun dan menyerang secara serentak dan berkelompok. Serangan larva tersebut akan meninggalkan sisa-sisa epidermis bagian atas daun, sehingga daun terlihat transparan dan hanya tertinggal tulang-tulang daun saja. Untuk intensitas kerusakannya sendiri yaitu berkisar kurang lebih 18-26% ke atas. Dan status hamanya sendiri itu hama utama. Untuk pengendaliannya yaitu dengan cara pembakaran tanaman jika serangan hama ini terlalu masif, dan penanaman tanaman perangkap imago dan telur Spodoptera litura menggunakan kedelai MLG 3023 pergiliran tanaman dengan tanaman bukan inang. Dan untuk pengendalian kimiawinya itu dapat dilakukan dengan cara penyemprotan insektisida kimia. Baik, slide selanjutnya. Yaitu terdapat hama penggerek batang jagung atau Ostrinia furnacalis Gwen. Hama ini menyerang tanaman jagung mulai dari fase pertumbuhan vegetatif sampai fase generatif. Larva insar 1, 2, dan 3 akan menimbulkan kerusakan pada daun dan bunga jantan. Dan pada saat memasuki fase pertumbuhan generatif larva insar 4 dan 5 akan mulai menyerang batang sampai pada tongkol. Selanjutnya, atas lagi. Untuk intensitas kerusakannya yaitu berkisar 20-80%, dan hama ini termasuk hama utama bagi tanaman jagung. Untuk pengendalian secara kultur teknisnya yaitu waktu tanam jagung yang baik pada awal musim penghujan dan paling lambat 4 minggu sejak mulai musim hujan untuk mengantisipasi terjadinya hama penggerek batang ini. Terus tumpang sari dapat mengurangi tingkat serangannya, yaitu pemotongan sebagian bunga jantan 4 dari 6 baris tanaman. Yaitu pengendalian secara kimiawinya dapat menggunakan insektisida kimia yang berbahan aktif monokrotofos, triazopos, diklorofos, dan karbofuran. Terima kasih. Sekian dari Selanjutnya kelompok 2, silakan. Khairul Ramadan. Khairul ada, Khairul? Ada, Pak. Feedback, satunya dimatiin, yang satunya silakan. Selanjutnya penyakit dari gulai daun. Disebabkan adanya jamur patogen Peronoclerospora maidis P. Philippines dan P. sorgi. Gejala dari gulai daun ini adanya warna klorotik memanjang sejajar tulang daun dengan batas yang jelas dengan daun yang sehat. Pada permukaan dan bawah daun terlihat warna putih seperti tepung. Dapat terlihat jelas di pagi hari. Pertumbuhan jagung akan terhambat. Begitu pula pembentukan tongkol akan terhambat bahkan tidak terbentuk jika terdapat gulai daun tersebut. Intensitas serangan gulai daun ini
dapat menyebabkan kehilangan hasil hingga 100%. Status penyakit ini adalah penyakit utama. Cara pengendaliannya yang pertama itu menanam varietas tahan, melakukan penanaman secara serentak, melakukan periode waktu bebas tanam, dan penggunaan fungisida mulataksil pada benih jagung. Selanjutnya penyakit karat daun. Penyakit karat daun disebabkan oleh jamur Puccinia polyzora. Penyakit ini mempunyai gejala adanya bercak noda kuning kemerahan seperti karat pada besi yang biasanya menyerang bagian daun, berwarna kecoklatan, menyebabkan pertumbuhan terhambat karena proses fotosintesis dapat terganggu. Intensitas serangannya dapat mencapai hingga 90,91% dari hasil pengamatan kami, hanya mendapatkan kurang dari 20% dalam satu petak. Status penyakit ini adalah penyakit utama, sedangkan untuk cara pengendaliannya adalah menanam varietas tahan, eradikasi tanaman yang terinfeksi bercak daun menggunakan fungisida, atau membuang bagian yang terinfeksi. Selanjutnya penyakit hawar daun. Helminthosporium turcicum. Diawali adanya bercak kecil berbentuk oval, kemudian membesar berbentuk elips dan menjadi nekrotik. Warnanya hijau keabu-abuan atau coklat. Intensitas serangannya dapat menyebabkan penurunan produksi pakan ternak hingga 50% akibat penyakit ini. Status penyakit ini merupakan penyakit utama, sedangkan cara pengendaliannya menanam varietas tahan. Yang kedua, eradikasi tanaman yang terinfeksi bercak daun dan menggunakan fungisida. Dipersilakan kepada grup 3, Dia Srinastiti. Baik, saya Dia Srinastiti akan melanjutkan mengenai gulma. Yang pertama itu ada meniran Phyllanthus urinaria. Meniran memiliki bentuk batang bulat, basah, dan tingginya kurang dari 50 cm. Daunnya bertulang menyirip genap, di mana setiap satu tangkai memiliki daun majemuk dengan ukuran kecil dan berbentuk lonjong. Intensitas serangannya itu 10-20%, termasuk gulma sekunder. Pengendalian secara kultur teknisnya itu dengan mencabut gulma yang tumbuh di sekitar tanaman utama dan bisa diterapkan penggunaan mulsa untuk menekan pertumbuhan gulma. Untuk secara kimiawinya itu penggunaan herbisida. Yang kedua itu ada rumput teki, Cyperus rotundus. Rumput teki adalah gulma yang batangnya tumbuh tegak, berongga kecil dan agak lunak. Daunnya licin dan tidak berambut, tingginya 10-30 cm dan penampangnya itu 1-2 mm. Menyukai kondisi kering tapi tolerir terhadap tanah lembab. Intensitas serangannya itu 40-60%. Merupakan gulma utama atau penting. Pengendalian secara teknisnya itu dengan mencabut atau membabat tanaman gulma sehingga area perkebunan menjadi bersih. Kemudian bisa juga mencangkul area tanah agar akar rumput teki ikut mati, dan penggunaan mulsa untuk menekan pertumbuhan gulma. Secara kimiawinya itu menggunakan herbisida. Yang ketiga itu bayam kucing, Acalypha indica. Bayam kucing memiliki bentuk batang yang tegak, tingginya 30-50 cm, dan berambut halus. Daunnya tunggal dan berbentuk bulat telur sampai lanset, serta tipis dan tepi bergerigi dengan lebar daun 1,5-3,5 cm. Pada lahan yang diamati, intensitas serangan gulma bayam kucing pada tanaman jagung yaitu sekitar 5%, termasuk gulma sekunder. Pengendaliannya itu secara teknis dapat dilakukan dengan mencabut gulma yang tumbuh di sekitar tanaman utama dan sama dengan dengan menerapkan mulsa untuk menekan pertumbuhan gulma. Dan secara kimiawinya sama seperti gulma yang
gulma meniran dan rumput teki, yaitu dengan menggunakan herbisida. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Tim penyaji telah menyajikan hasil presentasinya, hasil diskusinya. Lalu selanjutnya adalah sesi diskusi. Silakan bagi yang ingin bertanya. Oke, baik. Terima kasih Rike. Bapak potong dulu ya. Ya, Baik, berikutnya Bapak persilakan dulu biar bisa panel ya, kelompok C untuk membahas hasil studi kasusnya. Di tayangan ini silakan ditampilkan slide-nya. Kemudian nanti untuk mengefektifkan waktu, karena memang untuk keterangan kemudian status hama sudah dibahas oleh kelompok B, jadi untuk kelompok C langsung membahas nama dan pengendalian saja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing, yang terhormat dosen tamu, dan teman-teman yang berbahagia pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Alfi Al-Hazami, kelas 4C Agroteknologi. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan pengendalian OPT menggunakan musuh alami. Dengan musuh alami selanjutnya kepada penyaji yang pertama, Ravendra Ramnugraha dan Adi Aunila, dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang saya temui pada pengamatan minggu lalu untuk hama pada tanaman jagung yaitu satu kutu daun. Untuk pengendaliannya menggunakan pengendalian musuh alami. Dapat menggunakan musuh alami diantaranya dengan parasitoid, yaitu dengan Lysiplebus mirzai atau Coccinella sp atau Micrafis sp. Kemudian untuk hama yang saya temui lagi yaitu ulat tongkol. Ya, silakan diganti slide-nya. Ulat tongkol mana? Langsung ulat tongkol. Nah, silakan Hendra lanjutkan. Atau lalat bibit dulu mungkin yang terbaca. Lalat bibit. Lalat bibit. Untuk cara pengendaliannya dengan cara musuh alami, dengan menggunakan parasitoid. Trichogramma sp bisa memarasit telur atau Ophius sp, dan Tetrastisus sp mampu memarasit larva. Sedangkan Clubioma japonicola bisa menjadi predator bagi imago lalat bibit. Terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Ade Aunila. Ya, silakan Ade dilanjut langsung. Masih di Ade mana Ade? Ada Ade? Ya, hadir Pak. Ya, silakan langsung Ade. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang membahas tentang hawar daun. Penyakit hawar daun disebabkan oleh Fulvaria sp. Patogen ini menyerang bagian daun tanaman dengan gejala mula-mula terlihat bercak daun yang tidak teratur pada ujung daun. Pusat bercak berwarna coklat keputih-putihan dan tepinya berwarna coklat tua. Kemudian akan meluas ke arah pangkal daun sehingga seluruh daun mengering. Untuk pengendalian sendiri, hingga saat ini telah diketahui beberapa cara pengendalian penyakit hawar daun, yaitu dengan penggunaan varietas tahan, perbaikan drainase tanah, sanitasi kebun, dan memusnahkan tanaman atau bagian tanaman yang terserang berat, dan fungisida jika diperlukan. Terima kasih. Gulma, siapa Gulma? Saya, Pak. Ya, silakan, Eis. Gulma meniran. Cara pengendaliannya adalah
Oke, silakan Ais. Pengendaliannya. Iya. Pengendaliannya geser ke bawah. Ya, ini rumput taki Ais, ya. Enggak. Meniran merupakan tumbuhan liar di tempat yang lembab dan berbatu serta tumbuh di hutan ladang, kebun maupun perkarangan halaman rumah. Meniran merupakan tanaman herba dan tumbuh tegak, batangnya tidak bergetah, berbentuk bulat, bercabang, dan berwarna hijau. Tinggi batangnya kurang dari 50 cm dan daunnya bersisip dengan berjumlah genap. Selanjutnya dibacakan oleh Oke, berikutnya. Rumput Selanjutnya teki. Oh, Ya. mau Alfi. Alfi. Pak Irul aja. Siapa yang Ya, rumput teki. Cyperus rotodus. Pencegahan preventif merupakan usaha pengendalian gulma melalui upaya-upaya pencegahan di antaranya. Yang pertama, pembersihan lahan dari gulma sebelum membudidayakan tanaman. Yang kedua, penyelesaian atau pemisahan biji gulma yang mungkin ikut tercampur di benih atau yang melekat pada alat-alat pertanian. Pengendalian secara fisik atau mekanis merupakan pengendalian gulma yang dilakukan oleh petani dengan alat pertanian melalui kegiatan pengelolaan tanah, pembabatan, pemangkasan, pengenangan, dan pembakaran. Terus pengendalian secara kimiawi, pengendalian gulma secara kimiawi dengan menggunakan herbisida. Cara ini efektif dilakukan karena dapat menghemat waktu dan tenaga, namun penggunaan herbisida secara terus-menerus dapat kepada lahan dapat berdampak dapat merugikan, merusak tanah. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para penyaji. Selanjutnya, sesi diskusi. Silakan. Baik, terima kasih Alfi yang sudah mengantarkan diskusi pada kelompok C. Berikutnya silakan di close dulu slide-nya biar Bapak bisa melihat keaktifan mahasiswa di kelas. Oke. Berikutnya kami persilakan untuk membahas tentang studi kasus yang tadi sudah dipaparkan oleh teman-teman kalian, ya, sebagai program peer lesson, ya, karena memang peer lesson adalah program pembelajaran dari siswa ke siswa untuk saling berinteraksi memahami suatu kajian masalah. Oke, Bapak batasi pertanyaannya karena memang waktunya tidak cukup, ya, masing-masing 2 orang penanya saja dari masing-masing kelompok, ya, untuk masing-masing kelompok maksudnya. Ya, Bapak persilakan siapa yang mau membahas. Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak. Rahmat Maulana, silakan Rahmat. Ya Pak, ya. Saya Rahmat Maulana Irfan dari grup A, izin bertanya kepada grup B. Grup 1 yaitu tadi kan dijelaskan bahwa pengendalian kutu daun itu ada menggunakan tanaman penghalang. Nah, bisa disebutkan contohnya tidak tanaman penghalang untuk mengendalikan si hama kutu daun tersebut? Terima kasih. Baik, Irfan. Ke kelompok berapa tadi, Pan? Kelompok B apa kelompok C? Ke grup B, Pak. Oh, grup B. Silakan grup B, ya. Yang semua tergabung dalam grup B, silakan untuk memikirkan jawaban ini. Berikutnya silakan. Tadi siapa? Saya mau bertanya, Pak. Ya, Muhammad Faris, silakan Muhammad Faris. Saya Muhammad Faris Ismail dari kelompok B grup 1, izin kelompok C yang mengenai gulma rumput teki. Jadi kan ada pengendaliannya itu dengan secara fisik, ya. Salah satunya tadi dengan menggenangkan. Nah, maksudnya dari menggenangkan ini bagaimana caranya? Terima kasih. Terima kasih Muhammad Faris. Ke kelompok C, ya. Berarti sudah satu-satu pertanyaannya. Berikutnya masih ada kesempatan satu-satu lagi untuk kelompok berikutnya. Silakan yang masih mau atau belum memahami masalah yang tadi. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, Alfi, silakan Alfi.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Alfia Lazami dari kelompok C. Ingin bertanya kepada kelompok B, untuk pengendalian dengan cara kimia ini, apakah dapat mengganggu tanaman yang ada di sekitarnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Alfi. Ke kelompok apa tadi Alfi? Sorry. Kelompok B, Pak. Oh, kelompok B. Berarti sisanya ke kelompok C ya. Silakan yang mau bertanya ke kelompok C atau yang belum memahami masalah ke kelompok C, silakan. Ada? Atau kita bahas dulu? Widya izin bertanya, Pak. Oke, silakan Widya. Tadi buat yang di kelompok C yang hawar daun jagung itu pengendalian musuh alaminya apa ya? Terima kasih, itu aja, Pak. Hawar daun ya. Baik, terima kasih yang sudah bertanya untuk membahas materi ini. Ini juga sebetulnya ada pertanyaan dari Miftah ya, dari kelompok A yang melalui chat di link Zoom. Ya. Kelompok B, apakah lalat pada tanaman jagung memiliki musuh alami untuk pengendalian lalat jagung? Boleh juga nanti kalau ada sisa waktu kita bahas ya. Baik, berikutnya silakan kita bahas bersama-sama tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi menjadi hal yang kurang dimengerti di studi kasus yang sudah dilakukan. Silakan barangkali yang ada yang mau membahas di kelompok A, kelompok B maupun kelompok C. Siapa? Silakan. Pak, izin menjawab. Alfian bisa on kamera? Mohon maaf Pak, kalau on kamera putus-putus Pak. Oke, silakan. Baik, dispensasi ya karena memang ada kendala sinyal. Iya, mohon maaf sekali Pak ya. Ya. Tadi yang bertanya apakah ada dampak ke tanaman sampingnya ketika pengendalian kimiawi. Oke. Menurut saya sendiri dan beberapa yang telah pelajarin juga, kalau pengaruh sih mungkin ada, tapi efeknya itu enggak terlalu. Makanya ketika kita menyemprot pakai secara kimiawi, kita memikirkan lingkungannya sekitar juga. Jadi ketika kita menyemprot kita lihat tujuannya itu penyakitnya aja. Jadi yang diharapkan penyakit itu mati dan tidak mencemari yang lainnya gitu, Pak. Baik, ada sih tapi kecil. Oke, Alfian, bagus jawabannya ya. Jadi memang untuk pengendalian kimia namanya bahan kimia pasti akan berpengaruh kepada semua organisme yang ada di lingkungan sekitarnya ya. Tapi kita juga mungkin sudah mengetahui yang pernah Bapak sampaikan sebelumnya materi tentang racun pestisida bahwa ada yang disebut dengan racun selektif ya atau jenis racun selektif ya yang tidak bisa meracuni atau mungkin pengaruh atau efeknya hanya untuk tanaman sasaran saja, yaitu sebutnya racun selektif. Namun walaupun seperti itu tetap ada nilai fitotoksik atau tingkat racun, tetapi tidak besar bagi tanaman lainnya. Ya, kira-kira seperti itu. Kita bisa menggunakan jenis herbisida kalau racun untuk rumput ya, yang selektif. Bagus, Alfian. Berikutnya silakan. Tadi dari kelompok B ya, silakan mungkin masih ada sisa di kelompok B1, kelompok C2. Pertanyaannya, silakan. Siapa yang menjawab? Apa ada Jia, ini ada Hans ya, ada Ade. Pak dari kelompok berapa, Rul? Ya. Halo Ramadan. B, Pak. Ya, soalnya nggak dikasih identitas. Silakan Rul, diedit namanya biar Bapak tahu. Pak, saya silakan yang mau menjawab. Izin jawab, Pak. Ya, silakan Herul Al-Farisi dari kelompok C. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Bung Faris, yaitu menggenangkan. Nah, tadi di awal itu pengendalian secara fisik atau mekanis merupakan pengendalian gulma yang dilakukan oleh petani dengan menggunakan alat-alat pertanian. Dari pengantar itu tadi itu dibantu dengan menggunakan alat-alat pertanian. Contohnya kegiatan pengolahan lahan itu kan bisa dibajak terlebih dahulu sebelum melakukan penanaman.
Artinya untuk hama ini, kalau menurut saya itu penggenangan itu dengan cara menyabut lalu direndam gitu supaya tanaman itu busuk dan tidak memunculkan bibit baru atau benih baru. Jadi salah satu teknik pertanian yang mungkin kita banyak ketahui yaitu dengan cara yang membuat paret-paret atau selokan-selokan di sekitar saluran irigasi untuk tanaman perkebunan itu contohnya, itu akan lebih banyak. Dari hal ini mungkin hama gulma rumput teki ini dicabut lalu direndam atau ditaruh saja di air sehingga tidak terjadi penyebaran yang lebih banyak karena gulma ini dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman itu terganggu. Ya, cukup dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Bagus, Khairul ya, sudah bisa menganalisa jawaban atas pertanyaan yang disampaikan ke kelompok C. Ada 2 metode perendaman ya, atau disebut dengan perendaman atau biasanya penggenangan. Kalau mungkin yang tadi disampaikan oleh Khairul lebih tepatnya pada perendaman ya. Jadi ada 2 metode itu, Bapak mencoba menyempurnakan jawabannya sudah bagus, tapi biar lebih bagus Bapak sempurnakan. Nah, yang dimaksud dengan tadi adalah perendaman. Jadi rumput teki atau Cyperus rotundus itu merupakan rumput yang mudah menyebar melalui irisan-irisan rimpang. Di bawahnya, di akar itu punya rimpang. Nah, kalau rimpangnya terpotong-potong, dia mampu untuk menghasilkan organisme baru yang lebih banyak. Ya, ketika petani mengendalikan dengan arit, dengan apa, kan potong dan tersebar, akan menjadi individu baru yang lebih banyak mungkin karena terpotong-potong. Karena setiap ruas rimpangnya akan menghasilkan tunas. Itu sifatnya rumput teki, makanya sulit dikendalikan karena penyebarannya sangat cepat dan luas. Ya, maka untuk antisipasinya bisa direndam ketika sudah dicabutin, direndam di ember itu sebagai upaya itu pembusukan rimpang. Ya, pembusukan rimpang. Sehingga kalau sudah busuk maka rimpangnya akan mati walaupun disimpan di tanah tidak akan tumbuh. Ya, karena dia sudah mati, akan menjadi kompos nantinya. Kemudian ada yang disebut dengan penggenangan ya tadi, selain perendaman, penggenangan. Penggenangan biasa dilakukan sebelum tanaman utama. Ya, untuk membunuh rimpangnya yang masih di lahan kan tidak tercabut semua tuh pada pengolahan tanah ya. Dilakukan penggenangan beberapa jam untuk merusak rimpang dari rumput teki itu sehingga nanti tidak mampu tumbuh rumput tekinya ketika sudah ada tanaman pokok atau tanaman utama ya, kira-kira begitu. Terima kasih Khairul. Berikutnya silakan 2 pertanyaan lagi yang bahas. Izin jawab Pak. Ya, Jaa silakan Jaa. Yang dari kelas A. Itu pertanyaan. Yang Miftah ya, Pak. Silakan. Yang apa namanya itu? Musuh alami dari lalat buah atau lalat bibit. Ya, yang saya ketahui musuh alami dari lalat bibit atau lalat buah itu sendiri yaitu semut, laba-laba, kumbang, dan kokopit. Oke, dan untuk jenis patogennya sendiri yaitu yang sering menyerang pupa lalat buah itu yaitu Beauveria sp. Ya. Oke. Sudah? Ya, sudah, Pak. Oke, terima kasih. Itu adalah musuh alami dari lalat buah. Pertanyaan dari Miftah melalui chat ya. Ada laba-laba, kemudian kumbang. Kemudian patogennya bisa menggunakan Beauveria sp. Beauveria merupakan jenis jamur yang bisa memparasit telurnya lalat buah. Ya. Jadi bisa membunuh telur supaya tidak menetas. Terima kasih. Berikutnya silakan.
Dari kelas apa? Kelas B dan kelas C satu-satu lagi ya pertanyaannya ya. Mungkin ke siapa nih? Bapak tunjuk saja kalau misalkan belum ada yang ini. Siapa ya? Gimana? Ade, ada yang bisa disampaikan Ade? Ade Onuila dari kelas Musuh alami Howard Dawn ya Pak? Ya. Itu sih apa dari sejenis bakteri gitu namanya apa nih? Corynebacterium sp itu sih Pak. Baik, Hawar daun, sepertinya kalau hawar daun itu kan penyakit ya, penyakit yang disebabkan oleh jamur ya. Nah, tadi bagus nggak apa-apa. Ya walaupun nggak begitu hafal namanya sudah disebutkan oleh Ade Onila, itu salah satu contoh, mungkin lebih tepatnya bukan menyebutnya musuh alami, tapi patogen atau parasit dari penyebab penyakit hawar daun. Oke, terima kasih Ade. Oke, berikutnya ke kelompok B, berarti sisanya ya yang belum didiskusikan, yang belum terjawab. Siapa yang mau membahas kelompok B? Pak, punten yang dari tadi yang nanya ke kelompok B itu Irfan tuh tanya apa Pak? Punten Pak, saya diulangi nggak? Oke, silakan Irfan. Ya, jadi tadi kan disebutkan dalam pengendalian keadaan itu ada dengan menggunakan Punten Irfan, suaranya digedein dikit Irfan. Oh iya, baik. Tadi kan di kutu daun itu disebutkan dalam pengendaliannya itu ada dengan menggunakan tanaman penghalang. Bisa disebutkan tidak salah satu contohnya tanaman penghalang seperti apa yang bisa digunakan? Terima kasih. Oke, kalau belum jelas Bapak bantu memperbesar suara Irfan, mentranslate gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan tanaman pagar ya untuk kutu daun. Kira-kira apakah tanaman pagar itu yang bisa digunakan untuk mengendalikan kutu daun? Silakan untuk kelas B. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa ini di tanaman jagung ya berarti ya. Mungkin Bapak membantu mencoba membahas, barangkali memang belum ketemu jawabannya dari kelompok B ya. Tapi kalau nanti ada yang sudah menemukan boleh menambahkan apa yang Bapak sampaikan ya. Jadi kutu daun merupakan hama yang memang biasanya menyerang bagian daun di bagian pucuk ya. Karena dia menyukai jenis daun-daun yang memang masih secara morfologi masih muda untuk menghisap cairan atau sari dari daun tersebut ya. Nah, bisa digunakan ya, tanaman pagar disebutnya atau boleh disebut juga tanaman penghalang. Kalau dalam bahasa OPT disebutnya barrier crop atau tanaman pagar, tanaman penghalang, tanaman penggaris gitu ya. Nah, ini digunakan biasanya untuk tanaman yang memang memiliki morfologi lebih tinggi dari tanaman utama. Maka biasanya tanaman pagar ini ditanam lebih dulu dari tanaman utama. Misalkan jagung ditanam pada saat ini umurnya misalnya 1 bulan ya, yang tingginya sekitar 10 atau 15 cm, 1,5 meter ya tingginya, maka harusnya tanaman pagarnya tanaman-tanaman yang memang lebih tinggi ya, kacang dan lain-lain ya. Kalau bisa yang satu famili sehingga nanti bisa menyerangnya tanaman pagar ya, yang ada di samping. Tanaman pagar fungsinya untuk agar OPT khususnya kutu daun ini tidak masuk ke tanaman utama. Kalau untuk jagung biasanya bisa menggunakan gandum, kemudian mungkin juga tanaman-tanaman lain yang memang lebih tinggi ya, seperti kacang tanah yang kacang panjang yang mempunyai turus atau bambu yang bisa lebih tinggi ya, yang memiliki daun lebih lebar dari tanaman jagung. Oke, kira-kira begitu. Ada yang mau menambahkan tidak nih dari kelas B? Izin menambahkan Pak. Ya, silakan Rike. Ya, jadi tadi setelah didiskusikan dan tanaman yang bisa membantu untuk mengusir kutu daun itu bisa dengan tanaman yang beraromatik gitu. Tanaman yang memiliki bau-bauan. Misalnya aja seperti bawang putih, bawang merah, atau misalkan yang lainnya kayak jahe gitu, yang memiliki aroma sehingga si kutu daun yang ada di tanaman utama itu terganggu gitu. Jadi pergi dari tanaman utamanya gitu. Terima kasih Pak. Bagus Rike ya jawabannya, ini menyempurnakan dari yang Bapak sampaikan ya. Jadi ini
diskusinya sangat baik ya. Tadi yang Bapak sebutkan sebagai tanaman barier itu yang lebih tinggi, ternyata Rike juga menambahkan yang lebih bagus lagi, itu dengan menanam tanaman yang bersifat repelen ya, atau penolak nafsu makan ya, yang ada di samping, sehingga OPT yang mau masuk dia merasa baunya kurang cocok atau tidak suka, sehingga dia tidak sempat masuk ke tanaman pokok. Ya, bagus Rike. Berikutnya sudah selesai ya semua. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, Bapak menjawab tadi untuk pertanyaan Khairul ya, apakah kenikir memang cocok ya. Ternyata kenikir juga saat ini banyak dimanfaatkan sebagai tanaman barier pada tanaman-tanaman padi. Selain dia memiliki aromatik, secara estetika dia memiliki bunga yang menarik, mencolok bagi serangga, sehingga tidak membuat serangga tidak sempat masuk ke tanaman pokok atau tanaman utama, karena dia tertarik pada bunga dari kenikir yang sangat menarik warnanya. Dan kemudian juga ada beberapa tanaman yang beberapa OPT yang tidak suka aromanya ya, kenikir itu, atau bersifat repelen. Makanya biasanya ditanam di samping-samping tanaman padi di galengan. Sekarang sudah banyak. Oke. Begitu Khairul ya. Baik, Bapak rasa sudah cukup ini waktunya karena sudah habis ya. Sangat menarik sekali pembahasan hari ini. Kegiatan perkuliahan peer lesson pada pertemuan ketiga yang membahas hasil studi kasus atau analisis kasus di pertemuan pertama atau pertemuan sebelumnya, yang hari ini dibahas oleh kelompok B dan kelompok C tentang OPT pada tanaman pokok yang dianalisis pada pertemuan 1. Kemudian dicarikan metode pengendalian pada hari ini dengan kimia, kemudian kultur teknis, dan dengan secara musuh alami. Sudah dibahas, mudah-mudahan bisa menambahkan pengetahuan bagi para mahasiswa khususnya yang hadir pada hari ini. Bapak rasa itu yang mungkin hari ini kita bisa bahas ya. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita bisa lebih baik. Terima kasih para dosen yang sudah hadir menjadi observer. Nah, kebetulan kita sudah selesai melaksanakan kuliah, maka Bapak akan akhiri kuliah ini. Terima kasih. Kita lanjutkan ya untuk evaluasi hari ini. Terima kasih sudah hadir nih kelompok kami Padukat yang sudah sama-sama menyusun materi dengan baik, Padukat ya, untuk hari ini hanya membuat ya, metode peer lesson bersama-sama. Ya, beliau sangat sibuk, jadi saya mohon izin Pak Jajo sebagai penyelenggara lesson study untuk saya kembali mewakili beliau menyampaikan kuliah, karena beliau punya tugas di instansi pasca. Kemudian Pak Ketut juga hari ini ternyata memang agak kurang sehat, jadi tidak bisa hadir. Terima kasih Pak Yanto juga sudah hadir, kemudian Pak Otto juga sudah hadir. Penyempurnaannya kami mohon untuk bisa diberikan masukan agar kuliah kami ini lebih baik lagi ya. Tadi sudah sampaikan perkuliahan pertemuan ketiga Pak Jajo ya. Jadi pertemuan pertama kita langsung di lapangan dengan metode praktikum. Kita sudah buatkan videonya dan ditayangkan pada pertemuan kedua. Pertemuan kedua sudah dilakukan pada minggu yang lalu. Dan hari ini ada pertemuan ketiga. Ya. Mudah-mudahan ada evaluasi yang memang di kuliahan satu. Mungkin dari siapa dulu ya? Kami mohon apa Pak Jajo dulu atau yang lain, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu bisa mendengar suara kami dengan jelas? Jelas, Pak Jo. Ya, terima kasih. Yang ketiga kalinya, alhamdulillah. Kemudian kita pada kesempatan kali ini adalah sesi refleksi Bapak Ibu. Mangga silakan Bapak Ibu observer bisa memaparkan hasil observasinya. Namun terlebih dahulu mungkin saya akan menanyakan Pak Deden dulu sebagai dosen model. Bagaimana pendapat Pak Deden atas pembelajaran yang sudah dilakukan? Apakah memang sudah mencapai tujuan pembelajarannya dan yang lainnya? Silakan Pak Deden.
Oke, terima kasih Pak Jajo. Ya, bagi kelompok kami, pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang cukup baik ya. Artinya mahasiswa di sini diberikan kebebasan, keleluasaan untuk menganalisis sebuah kasus tentang perlindungan tanaman yang menjadi materi kuliah hari ini. Ya, kemudian mencari solusi dan mendiskusikan sesuai dengan pengertian peer listen, yaitu pembelajaran dari siswa ke siswa yang memahami sehingga mendekatkan ikatan emosional untuk bertanya tidak malu daripada bertanya pada pengajar atau dosennya. Ini merupakan pembelajaran yang memang baik bagi kami. Ya, kami juga di situ membantu menganalisa, membantu menambahkan jawaban, sehingga penyempurnaan atas masalah atau kasus yang dihadapi di materi ini bisa terselesaikan dengan baik. Ya, mungkin juga barangkali Pak Dukat boleh menambahkan, mangga. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf Pak Jajo sedikit saja. Pertama-tama terima kasih nih Pak Jajo dan tim lesson tadi, kemudian Pak Deden. Namun sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Mungkin beberapa waktu yang lalu ini memang karena Oke, baik Bapak Ibu hadirin sekalian serta para mahasiswa. Ya, demikian tadi proses pembelajaran lesson study metode peer lesson ya, yang bertajuk penerapan metode pembelajaran peer lesson di masa pandemi COVID-19 berbasis lesson study pada mata kuliah perlindungan tanaman program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Sebagaimana telah kita saksikan dalam video-video yang sudah ditayangkan, program ini terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah studi kasus pada lahan praktikum tanaman jagung, di mana mahasiswa menganalisis masalah-masalah tentang OPT dan pengendaliannya. Kemudian ada semacam diskusi untuk menentukan penyelesaian masalah OPT tersebut yang dipresentasikan dalam pertemuan kedua melalui online ya. Kemudian dilanjutkan pada pertemuan yang ketiga. Nah, namun pada perjalanannya karena memang ini keterbatasan kami ya, terdapat beberapa kendala, misalnya sinyal yang kurang mendukung. Makanya ada beberapa video yang mungkin tidak dapat ditayangkan secara full atau terputus-putus atau mungkin terpotong-potong. Itu kami mohon maaf karena memang ini adalah kendala teknis. Tapi mudah-mudahan dari persembahan video tersebut bisa memberikan pemahaman, kemudian wawasan atau mungkin rujukan apabila Bapak Ibu sekalian atau mungkin para mahasiswa ingin mendapatkan metode pembelajaran yang memang baik untuk dilaksanakan, yaitu pembelajaran peer lesson, pemateri dari mahasiswa, kemudian diberikan oleh mahasiswa dan dibahas oleh mahasiswa itu sendiri. Dosen mengarahkan, membimbing materi yang memang harus dibahas pada pertemuan itu. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.